Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Astia Dika bisa kembali menemani Anda di program talk show yang syarat informasi inspiratif, apalagi kalau bukan bincang sehati. Pemirsa, bincang sehati, kalau kita bicara tentang kesehatan pada lansia pastinya sudah banyak ya penurunan, apalagi fungsi organnya, kualitasnya juga pastinya sudah banyak yang berubah dibanding masa muda. Dan banyak juga nih sudah dialaminya kondisi-kondisi kesehatan yang mengganggu, salah satunya diabetes yang rentan terhadap komplikasi. Nah, ini akan menjadi topik kita hari ini. Tapi sebelum itu kita akan bahas dulu mitos atau fakta seputar kesehatan lansia. Yang pertama adalah lansia perlu berolahraga. Nah, biasanya kalau nggak usah sampai lansia deh, usia 40, 50 gitu ya. Banyak yang sudah merasa kayaknya badannya udah nggak oke-oke banget nih untuk diajak berolahraga gitu. Padahal bentuk olahraga kan nggak harus yang angkat beban juga gitu ya. Olahraga-olahraga ringan juga banyak loh yang manfaatnya sangat signifikan untuk tubuh. Terutama untuk lansia nih, mungkin dengan berjalan pagi, jalan santai, dan ditemani juga ya oleh cucu-cucu atau anak kesayangannya, ini akan membantu menjaga kesehatan dari lansia. Tapi ini mitos atau fakta sih kalau sebenarnya lansia tuh nggak boleh skip olahraga. Nanti kita akan tanyakan dan konfirmasi bersama dokter kita hari ini. Oke, selanjutnya adalah lansia itu gampang mengantuk dan sering tidur. Biasanya kalau oma-opa di rumah ya, rata-rata kegiatan hariannya selain makan, mungkin masih ada yang suka nyulam mungkin ya. Tapi kebanyakan sih tidur gitu ya. Apakah tidur ini memang menjadi panggilan yang sering terjadi pada badan atau tubuh seorang lansia karena sering mengantuk gitu ya? Atau ini terjadi jika si lansia memang punya gangguan kesehatan tertentu. Nah, nanti kita akan tanyakan bersama dokter kita, apa ada hubungannya atau korelasinya kalau sering mengantuk dan juga sering tidur ini pada keadaan normal seorang lansia. Nanti kita akan tanyakan ya. Oke, selanjutnya adalah nafsu makan menurun seiring bertambahnya usia. Nah, kalau yang sekarang lagi seneng banget nih, nyobain, nyicipin semua makanan, kayaknya pada lansia tuh udah nggak gitu berlaku. Banyak loh hal-hal yang menurut kita nih menggugah selera, tapi bagi lansia kayaknya males untuk dimakan. Nah, apakah ini kondisi normal pada lansia bahwa seiring bertambahnya usia, makin senja usia seseorang, makin turun nih selera makannya, makin turun nih rasa ingin menyantap makanan. Nanti kita akan tanyakan juga nih bersama dokter kita hari ini. Oke, selanjutnya adalah lansia rentan terkena sembelit. Nah, banyak juga ya lansia-lansia yang kayaknya sulit untuk BAB, bahkan ada yang konstipasi. Nah, apakah memang kondisi pencernaan yang udah nggak gitu oke, fungsinya yang juga sudah nggak optimal lagi, ini membuat lansia sering dan rentan terkena sembelit. Nah, ini akan kita konfirmasi nih bersama dokter kita hari ini mitos atau fakta. Oke, selanjutnya adalah lansia dianjurkan makan nasi dingin. Nah, biasanya juga ini sering dilakukan atau mungkin diterapkan pada orang-orang yang katanya punya kemungkinan atau potensi ke arah diabetes atau orang yang memang sudah diabetes. Jadi sering tuh disajikan nasi dingin gitu. Katanya sih kadar gulanya lebih rendah. Tapi ada yang bilang juga enggak kok, sama aja, mau nasi hangat, nasi dingin sama aja gitu kalorinya. Nanti kita akan tanyakan bersama dokter kita. Apakah benar, apakah fakta bahwa lansia sebaiknya disajikan makanan dengan nasi yang suhunya dingin? Nanti kita akan tanyakan bersama dokter kita hari ini, tapi usai jeda. Karena itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Di segmen sebelumnya saya sudah membahas beberapa mitos atau fakta seputar kesehatan lansia. Dan kali ini kita akan konfirmasi langsung bersama dokter kita yang sudah hadir bersama saya di studio. Ada Dr. Burhan Gunawan, General Practitioner dari Rumah Sakit Sumber Waras, Jakarta. Langsung kita sapa dokter kita. Halo dok, apa kabar? Baik Kak Dika. Selamat pagi. Selamat pagi. Thanks sudah datang ke Bincang Sehati. Sama-sama sudah mengundang. Oke, kita bahas dulu nih mitos atau fakta seputar kesehatan
pada lansia ya dok ya, boleh. satu persatu. Yang pertama adalah mitos atau fakta kalau lansia itu nggak boleh skip olahraga, harus berolahraga. Ini fakta ya. Fakta ya? Ya, Oke. fakta betul. Jadi sebenarnya kan olahraga itu adalah suatu kebutuhan untuk usia berapapun, kelompok usia berapapun, termasuk lansia ini. Karena olahraga itu sendiri kita bagi menjadi 3 kelompok, ada yang kelompok ringan, sedang, dan berat. Dan memang pada lansia, terutama yang sudah di atas 65 tahun, kita menganjurkan untuk mereka olahraga pada tingkat intensitas yang sedang gitu. Jadi kita menghindari yang berat. Sedang itu apa aja? Sedang itu misalnya contohnya adalah jalan cepat, berenang, kemudian ada olahraga keseimbangan seperti tai chi, yoga. Nah itu yang kita anjurkan untuk lansia. Karena memang kalau kita menganjurkan yang berat itu kenapa dihindari yang berat? Karena mereka akan ada risiko jatuh. Kemudian kalau jatuh mereka gampang patah tulangnya ya. Dan itu adalah hal yang kita hindarin. Tapi itu dibutuhkan oleh lansia tersebut gitu. Karena semakin mereka beraktivitas maka kontrol dari metaboliknya, kontrol gula darah, kontrol lemak darah itu juga lebih baik. Oke, jadi bukan cuma untuk performanya aja atau yang sifatnya tuh kayak otot, tulang nggak gitu ya. Jadi itu Bahkan memang, metabolisme juga ya, bagus ya. Betul sekali. Nah ini apakah berlaku untuk semua lansia atau mungkin ada lansia tertentu nih yang memang sebaiknya olahraganya harus dibatasi dan idealnya nih sama nggak? Kalau kita kan katanya 30 menit minimal sehari ya, terus 5 kali minimal 1 minggu. Kalau untuk lansia sama nggak dok? Secara umum kalau lansianya masih performansi bagus itu sama Kak Dika. Jadi 30 menit selama 5 kali 1 minggu gitu. Tapi kalau lansia memang sudah keterbatasan pada aktivitas yang hanya bisa di rumah saja, itu kita kurangin gitu. Jadi mereka cukup mungkin 1 hari cukup 3 kali selama 5 menit itu udah cukup. Tapi contohnya dengan mereka untuk pindah posisi misal dari duduk ke berdiri gitu, atau mereka ada latihan yang kita punya alat band, itu latihan tangan itu pun sudah cukup sebenarnya gitu. Atau ada alat yang sepeda statis yang mereka bisa gerakin kaki, itu pun sudah cukup gitu. Yang penting adalah dilakukan secara rutin gitu. Jadi memang tidak harus olahraga yang outdoor, tapi olahraga indoor pun itu bisa dilakukan pada kondisi-kondisi tertentu, lansia-lansia yang memang sudah punya keterbatasan pada aktivitas fisiknya. Seperti itu, tapi itu tetap harus dilakukan. Oke, jadi kalau performanya masih oke nggak apa-apa ya, tadi dengan ideal waktu yang sudah biasa ditentukan gitu ya. Tapi kalau nggak apa-apa juga dicicil gitu, mungkin 5 menit dulu, 10 menit gitu sesuai kondisi si lansia begitu ya dok ya. Oke, jadi memang harus ya. Jadi nanti kalau misalnya oma opa di rumah atau mama atau papa di rumah lebih banyak kayaknya senderan, selonjoran, coba diajak jalan minimal jalan sore lah ya. Iya, itu udah membantu sekali karena bagus banget untuk metabolisme para lansia. Oke, selanjutnya adalah mitos atau fakta kalau lansia itu gampang mengantuk dan sering tidur. Ini kita sering banget kan kalau pulang ke rumah aja, mana nih oma, mana nih opa lagi tidur. Kayaknya tuh aktivitas yang paling sering mereka lakukan. Apa iya? Apakah ini benar atau cuma mitos? Kalau lansia tuh pasti sering ngantuk dan sering tidur. Oke Kak Dika, mungkin sebelum kita lanjut untuk bahas mitos faktanya, saya mau kasih tahu dulu nih, kalau lansia itu ada kelompok yang unik ya. Lansia itu kelompok yang khusus yang memang mereka mengalami kemunduran atau penurunan dari fungsi fungsional secara keseluruhan gitu. Jadi hampir semua organnya di lansia ini tuh mengalami kemunduran. Organ apapun di badannya, dari atas sampai ke bawah kaki. Kemudian lansia ini juga adalah populasi yang khusus karena ada banyak sekali resiko-resiko. Contohnya seperti lansia ini sering mendapatkan banyak obat yang kita kenal sebagai polifarmasi. Karena banyak sekali obat yang diberikan, kemudian resiko pikun atau demensia, kemudian resiko mengalami depresi dan sebagainya. Dan hal ini yang menjadi salah satu masalah yang harus kita perhatikan pada lansia dan kita harus pertimbangkan pada setiap memberikan terapi atau memberikan tata laksana pada lansia ini. Gitu. Nah, balik ke mitos atau fakta tadi bahwa lansia itu mengalami kesannya kayaknya gampang ngantuk ya atau jadinya kesannya banyak tidur. Nah, itu adalah memang fakta. Karena salah satu masalah kemunduran yang dialami adalah mereka mengalami 3 hal. Yang pertama, ketika mereka mau tidur itu mereka sulit sekali untuk jatuh ke posisi tidur. Artinya butuh waktu lebih lama untuk bisa sampai ke tidur yang lelap. Kedua, ketika sudah tidur pun itu mereka gampang terdistraksi. Artinya gampang terbangun pada gangguan-gangguan yang bahkan ringan saja gitu. Dan terakhir, ketika mereka sudah tidur, sudah terbangun, itu akan sulit sekali untuk tidur kembali gitu. Nah, kondisi ini akhirnya menyebabkan mereka mengalami kekurangan waktu tidur yang efisien. Nah, harus kan kita tidur kan 6 jam ya, 6-7 jam. Lansia pun sama gitu. Karena mereka kekurangan waktu tidur ini, jadi akhirnya mereka tidurnya kapan? Di siang hari. Gitu.
gitu. Jadi kesannya mereka seakan-akan tuh capek, banyak tidur gitu. Karena waktu tidur malam mereka tuh tidak efektif begitu. Nah, tapi masalahnya ketika mereka tidur di siang hari, itu mereka menyebabkan malamnya tuh jadi susah tidur juga akhirnya. Karena kan waktu tidurnya sudah banyak di siang kan. Gitu. Jadi ya itu adalah masalah yang memang cukup menantang ya untuk lansia ini dan harus kita perhatikan dengan baik. Jadi itu ya permasalahannya, karena kualitas tidurnya lansia ini sangat-sangat banyak gangguan gitu ya, sangat buruk bisa dibilang. Ini jadinya mengganggu waktu tidurnya, mengganggu banyak tidurnya, mengganggu kualitas dan kuantitas. Akhirnya dibayarlah sama lansia tuh di siang hari. Jadi kita sering melihat lansia kok tidur terus ya, padahal ternyata ada masalah yang mengganggu. Kita beralih ke mitos fakta berikutnya. Benar atau tidak sih mitos atau fakta kalau nafsu makan akan menurun seiring bertambahnya usia? Nah, kalau misalnya usia produktif kan kayaknya lagi senang-senangnya icip-icip ya. Semua mau dicoba ya kan. Makanya akhirnya numpuk penyakit kan. Nah, apakah benar gitu kalau sudah lansia atau mungkin mengarah ke arah lansia deh, kayaknya selera makan kita tuh udah nggak sehebat pas produktif. Itu mitos atau fakta, Dok? Itu fakta ya. Ya, jadi Kak kita pernah perhatiin nggak kalau kita makan itu kita harus ngelihat makanan dengan enak ya. Terus kita harus punya pembawaan penciuman untuk makanan tuh kalau dia menggugah baru kita akan selera makan gitu. Nah, pada lansia itu utamanya ya tadi karena mereka sudah mengalami fungsi penurunan pada organnya, itu akhirnya contohnya pertama adalah penglihatan mereka sudah buram gitu. Kemudian penciuman mereka tidak setajam yang dia masih muda gitu. Kemudian fungsi pengecapannya itu tidak sensitif seperti kita masih muda. Akhirnya makanan apapun yang dimakan itu rasanya jadi hambar. Nah, akhirnya karena hambar jadi mereka kesannya jadi malas makan gitu. Nah, ketika udah makannya masuk di lambung itu nggak langsung gampang untuk tercerna dengan baik. Jadi waktu pengosongan lambungnya itu lambat gitu. Kalau kita kan normalnya 4 jam ya. Lansia itu bisa sampai 6-8 jam gitu. Jadi ketika mereka sudah makan itu kenyang itu lama. Nah, akhirnya kesannya kayak mereka jadi malas makan, jadi nggak nafsu makan gitu. Tapi sebenarnya ada masalah utama di balik itu gitu. Tapi itu bisa nggak sih dicegah? Maksudnya saya mau jadi lansia yang tetap bisa menikmati semua kuliner gitu. Itu bisa nggak? Mungkin tidak terjadi atau hal yang mustahil? Sebenarnya semua orang yang sudah mengalami pertambahan usia itu akan mengalami hal-hal tersebut gitu. Jadi ya harus ada dukungan dari keluarga, dukungan keluarga untuk ya gimana caranya kita menyediakan makanan yang memang lansia itu bisa menikmati dengan mudah dan enak gitu ya. Karena teksturnya juga kan gigi udah nggak seoptimal dulu gitu ya. Jadi kalau untuk yang terlalu keras ini juga akan menyulitkan. Jadi yang pasti akhirnya males deh mau makan gitu ya. Kita lanjut ke mitos fakta berikutnya. Mitos atau fakta kalau lansia itu rentan terkena sembelit gitu ya. Nah, apakah ini ada hubungannya dan ini fakta dari tadi proses pencernaannya udah nggak oke dulu nih, nggak secepat saat masa produktif? Itu fakta juga Kak Dika. Ya, jadi kan balik ya kata yang sempat saya bilang kalau waktu pengosongan lambungnya kan lama nih ya. Jadi mereka makanan itu kayak seakan-akan disimpan terus dalam si ususnya gitu. Nah, ketika udah nyampe usus pun ususnya itu geraknya tuh lama juga Kak Dika. Jadi geraknya itu nggak secepat kita gitu. Kalau kita kan mungkin setiap hari itu akan buang air ya. Nah, kalau lansia tuh enggak gitu. Jadi dia menumpuk setiap hari gitu ya. Akhirnya jadinya fesesnya tuh nggak bisa keluar gitu. Karena terus kemudian lansia itu juga mengalami gangguan penyerapan dari makanannya. Jadi yang lebih banyak diserap itu ada airnya dari makanan yang sudah dari usus itu. Nah, kebayang ya kalau misalnya ada sesuatu yang yang airnya banyak diserap akhirnya jadi keras kan. Nah, yang akhirnya karena itu menumpuk-numpuk setiap hari jadinya kependem nih dalam ususnya. Jadi akhirnya bikin sembelit gitu. Nah, ini kondisinya namanya kita kenal sebagai fecal infection atau impaksi tinja gitu. Nah, itu memang sering ditemukan pada lansia ya. Apa dong yang harus dilakukan ketika lansia yang notabene memang harus harus ekstra kayaknya punya cairan yang dia asup gitu. Apakah dengan minum yang banyak atau makanan-makanan yang berserat atau mungkin kaya akan mineral juga ini akan membantu? Yang kita anjurkan pertama adalah minum air yang cukup, kemudian yang kedua adalah serat. Jadi serat itu yang penting sekali untuk lansia dan membantu pencernaan, membantu untuk kontrol dari gulanya itu juga membantu sekali si serat ini. Dan kita juga pertama ketiga anjurkan probiotik.
Jadi probiotik itu ternyata di masa-masa berapa tahun terakhir ini probiotik itu lagi lagi naik daun nih, Kak. Yes, betul. Ya, jadi dia bahkan bisa mengobati banyak sekali penyakit gitu. Jadi itu juga bisa membantu untuk proses sembelit ini. Baik, jadi memang ini fakta, tapi bisa kok dicegah, bisa diperbaiki kondisinya agar tidak menjadi kondisi yang menakutkan juga buat lansia, karena nggak enak banget kan sembelit itu gitu ya, kasihan juga para lansia ya. Oke, selanjutnya adalah mitos atau fakta kalau lansia itu dianjurkan makan nasi dingin. Ini sering banget kan kita dengar, nggak cuma untuk lansia, para teman-teman ya, kolega, saudara gitu yang mungkin ada arah potensi diabetes atau memang sudah diabetes, pasti katanya lebih baik makan nasi yang dingin. Memangnya ini benar ya atau ini cuma mitos? Ini sebenarnya adalah fakta ya. Jadi saya baru baca kemarin nih, baru baca jurnal-jurnal yang sudah ada sebelumnya. Itu memang kalau nasi dingin itu punya tingkat karbohidrat kompleks. Karbohidrat kompleks itu adalah karbohidrat yang sulit dicerna oleh tubuh. Tapi akhirnya karena dia sulit dicerna, jadi dia tidak meningkatkan kadar gula darah, Kak. Gitu. Tidak meningkatkan kadar gula darah, dan dia juga membantu untuk bisa mengontrol gula darah tersebut gitu. Nah, memang nasi dingin itu punya kadar si karbohidrat kompleks lebih tinggi dibandingkan dengan nasi yang masih panas. Gitu. Itu memang sudah terbukti secara ilmiah. Jadi memang nasi yang lebih dingin itu bisa membantu untuk kontrol gula darahnya lebih baik gitu. Kemudian kedua, ini secara psikologis ya. Kalau kita dapat nasi yang panas kan kesannya itu menggugah selera banget ya. Kita pasti akan banyak nambah lauk. Apalagi kalau temannya sambel ya. Ya betul kan ya, temannya sambel itu kan akhirnya jadi apa, nambah-nambah lagi gitu. Iya, betul. Nah, itu memang akhirnya demikian gitu. Jadi kita memang menganjurkan untuk sebenarnya siapapun ya, gak cuma lansia, kalau memang ada risiko ke diabetes itu lebih baik makan nasi yang sudah dingin. Baik, jadi ini fakta ya. Betul. Memang dianjurkan makan nasi yang suhunya sudah dingin, bukan nasi panas atau hangat yang menggugah selera, airnya nambah terus ya. Itu bukan cuma kalorinya tinggi, kalorinya emang kelebihan jadinya banyak soalnya. Oke, nanti kita lanjut lagi dengan topik kita hari ini, tapi kita harus jeda ya, Dok ya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati, dan kita akan bahas topik utama kita tentang ancaman diabetes pada lansia. Dan bagi pemirsa di rumah yang mungkin punya pertanyaan terkait tema kita hari ini, bisa menelpon kami di 021 290 32644 atau DM ke Instagram kami di @daifamily. Kita lanjut lagi bersama dengan Dr. Burhan Gunawan, General Practitioner dari Rumah Sakit Sumber Waras Jakarta. Baik, kalau kita bicara tentang diabetes dan lansia itu kayak suatu hal yang klop dan membuat hidup seseorang ribet gitu ya. Ribetnya untuk si lansia tersebut, kayak banyak hal yang jadi nggak bisa dilakukan dengan baik gitu. Kualitas hidupnya juga menurun. Tapi sebelum kita masuk ke diabetesnya sendiri, diabetes ini kan selalu dikaitkan dengan gula darah gitu. Nah, gula darah ini sebenarnya apa sih? Apakah si gula yang langsung masuk pada darah ngeblend gitu, atau sebenarnya ada suatu hal yang memang diproses dan akhirnya dia berdiam gitu pada darah kita? Oke, Kak Dika, jadi gula darah itu adalah nama ilmiahnya adalah glukosa. Jadi setiap karbohidrat yang kita makan, nasi, roti, kentang, apapun yang bentuknya karbohidrat, ketika masuk ke dalam badan kita itu akan dipecah menjadi glukosa. Nah, glukosa itu kemudian akan dimasukkan ke dalam darah. Nah, di dalam darah dia akan diedarkan ke organ sebenarnya, ke organ yang membutuhkan, karena glukosa itu adalah sumber energi. Jadi glukosa itu kita butuhkan untuk aktivitas kita sehari-hari, gitu. Dan memang kita harus menjaga kadar gula darahnya yang tetap pada batas yang normal, gitu. Jadi gula darah itu adalah glukosa, dan di dalam darah kita memang ada, setiap orang ada, dan itu adalah hal yang normal dan memang kita butuhkan sebagai energi. Jadi sebenarnya gula darah itu normal ada di tubuh manusia dan memang sangat dibutuhkan untuk kehidupan. Tapi yang jadi masalah ketika itu berlebihan gitu ya. Jadi kalau kita bicara tentang gula darah pasti ada ukuran idealnya, ukuran yang normal. Nah, ada nggak sih bedanya ukuran normal gula darah pada masa produktif seperti kita dengan teman-teman yang lansia gitu? Kalau kita ngomongin kadar gula darah, kita harus perhatikan pertama adalah apakah sedang puasa atau tidak.
Kalau di kadar puasa itu normalnya ada di angka 70 sampai 100 mg per desiliter. Kalau sudah makan ya, jadi udah makan 2 jam kita ukur, nah itu normalnya adalah 90 sampai 140 mg per desiliter. Jadi memang lebih tinggi, kan memang wajar ya, habis makan memang dia akan meningkat begitu. Nah ini secara umum sih tidak ada bedanya antara kita yang masih muda dengan lansia, asal dalam tanda kutip lansia itu belum mengalami kencing manis atau diabetes gitu. Jadi sepanjang dia sehat, nggak ada masalah apapun, itu sama untuk kadar gula darahnya. Tapi lain kata kalau misalnya pasien lansia itu sudah mengalami diabetes gitu. Jadi memang kadar gula darahnya yang normalnya akan lebih tinggi yang kita targetkan dibandingkan dengan yang masih muda sudah mengalami diabetes begitu. Baik, jadi memang kalau sudah lansia walaupun kondisinya udah lanjut gitu ya, tapi kalau masih oke-oke aja, masih baik performanya ya nggak ada bedanya Nggak ada nih. bedanya, betul. Tapi kalau sudah ada potensi diabetes atau bahkan sudah diabetes itu yang jadi pembeda gitu ya. Itu beda, jadi beda kadarnya cukup signifikan bedanya ya, yang kita targetkan. Jadi kalau misalnya pada masih muda itu sama dengan yang kita targetkan adalah sama dengan orang yang normal gitu. Tapi kalau pada lansia, kita menargetkan itu bisa sampai 180 itu masih kita nggak normal begitu. Jadi tapi kita tetap tergantung dari kondisi lansia tersebut. Jadi semakin renta atau semakin lansia punya banyak penyakit, itu kadar gula darah yang kita harapkan itu bisa lebih tinggi. Karena lansia tersebut itu punya risiko yang namanya hipoglikemia. Hipoglikemia itu kebalikan dari hiperglikemia atau peningkatan gula darah. Jadi hipoglikemia itu adalah gula darahnya itu drop, Kak Dika. Jadi di bawah 70. Nah itu sangat berbahaya pada lansia. Nah itu tujuannya kenapa kita menargetkan kadar gula darah yang lebih tinggi pada lansia dibandingkan orang yang masih muda kalau sudah punya diabetes. Karena kita nggak mau lansia tersebut jatuh ke kondisi hipoglikemia. Gitu. Mungkin. Seberapa besar potensi lansia dan mulai dari usia berapa nih lansia berpotensi terkena diabetes? Umumnya kalau secara prevalensi, secara angka itu akan meningkat drastis di atas 40 tahun usianya. Jadi semakin naik usia itu akan semakin meningkat juga. Gitu. Jadi starting point-nya biasa di 40 tahun. Apa sih penyebab utamanya? Apakah kelebihan mengonsumsi si glukosa tadi atau memang ada hal-hal lain yang bisa menjadi penyebab terjadinya diabetes? Ini diabetes secara umum, Kak Dika ya. Jadi kalau kita ngomongin apa penyebabnya, itu kita akan membagi dia berdasarkan kategori diabetesnya. Jadi ada diabetes tipe 1, tipe 2, diabetes pada kehamilan, dan diabetes tipe lainnya. Jadi ada 4 tipe saat ini yang paling utama. Nah kita bahas pertama tipe 1, itu penyebabnya adalah karena imun, karena autoimun. Dan itu biasanya sudah terjadi pada masa anak-anak. Nah kemudian tipe 2 ini yang kita sering kaitkan dengan lansia ya. Tipe 2 itu akibat dari pola hidup yang memang kurang baik sebenarnya. Makan makanan yang nggak dijaga, ya, kemudian aktivitas fisik yang kurang, kemudian obesitas. Jadi obesitas itu menjadi salah satu faktor risiko yang penting sekali pada diabetes gitu. Nah kemudian juga pengaruh dari genetik. Jadi kalau memang orang tuanya sudah ada atau keluarga udah ada, itu juga ada risiko si pasien tersebut akan kena diabetes juga gitu. Dan kemudian terakhir tipe yang kehamilan ya. Kehamilan itu ya memang penyebabnya karena hamil. Biasa tuh mulai di atas 20 minggu, 24 minggu itu sudah mulai ada risiko kena diabetes. Tapi nggak semua ibu hamil ya. Jadi bisa kena ke tertentu aja gitu. Nah kalau lansia sendiri berarti biasanya akan terkena yang tipe mana nih? Tipe 2. Tipe 2? Ya, tipe 2 itu paling yang utamanya tipe 2. Tapi nggak menutup kemungkinan kalau memang dia sudah dari kecil udah punya diabetes terus dia sampai ke usia lansia gitu. Tapi kalau secara prevalensi, secara angka yang paling sering ada tipe 2. Dan tadi dari setiap tipe ini ada karakteristik yang berbeda nggak? Mungkin dari gejala atau tingkat keparahannya atau gimana? Biasanya intinya adalah semakin panjang perjalanan seseorang dengan diabetes atau kencing manis, maka semakin tinggi pula komplikasi yang akan bisa timbul gitu. Karena kadar gula darah yang tinggi kalau jangka panjang di badan seseorang itu akan punya efek yang buruk untuk setiap organnya. Tapi kalau secara gejala sih umumnya sih tidak jauh berbeda antara tipe 1 dan tipe 2 gitu. Oke. Dok, apa sih gejalanya biasanya? Kan kita nggak mungkin cek gula darah tiap hari ya. Nah, apalagi terutama untuk lansia nih, gejala-gejala yang mungkin timbul ketika mungkin lansia mengalami diabetes tahap awal. Ya. Mungkin sebelum ke lansia, aku jelasin secara umum dulu kayak tadi kayak. Jadi gejala diabetes secara umum itu ada 4P namanya. P pertama adalah polifagia, artinya banyak makan. Kenapa banyak makan? Karena
gula darah yang tadi di dalam darahnya kan terlalu banyak nih Kak Dika ya. Tapi dia banyak tapi nggak bisa dipakai sama organnya untuk energi. Akhirnya tubuhnya ngeluarin sensor, ini kita harus makan banyak nih supaya seakan-akan karena dianggapnya kita tuh kurang makan gitu. Tapi sebenarnya nggak kurang makan, tapi karena memang gula darahnya nggak bisa dipakai. Jadi orang dengan diabetes tuh seakan-akan tuh makannya banyak. Kemudian makan yang banyak akan meningkatkan kadar gula darah gitu ya. Gula darah yang terlalu banyak dalam darah itu akan bikin darah tuh jadi pekat gitu. Nah, gula darah yang pekat akhirnya bikin sensor di tubuh kita untuk ayo dong banyak minum dong gitu supaya mengencerkan si darah tadi. Akhirnya orang dengan diabetes itu namanya adalah polidipsia, jadi banyak minum gitu. Nah, karena banyak minum akhirnya kencingnya juga jadi banyak gitu. Jadi poliuria, artinya kencingnya jadi banyak. Dan terakhir adalah penurunan berat badan. Karena kan tadi kan gulanya nggak bisa dipakai, jadi akhirnya yang dipakai adalah sumber dari lemak, proteinnya di dalam badan si pasien tersebut akhirnya dipakai. Lama-lama habis gitu cadangan lemaknya. Jadi berat badannya itu turun gitu Kak Dika. Nah, ini adalah tuh ya? lumayan. Jadi awalnya mungkin pasiennya obesitas ya, tapi lama-lama kalau dia udah kena diabetes itu bisa kurus gitu. Nah, itu gejala umumnya yang kita temukan. Nah, pada lansia itu masalahnya adalah kita tidak menemukan gejala-gejala ini. Oh ya? Biasanya. Karena kan mereka kan suka, kebiasaannya lansia itu kalau nyimpen penyakit ya. Iya. Kan suka mungkin ngerasa nggak enak atau ngerasa takut ngebebanin keluarga atau anaknya gitu ya. Akhirnya mereka simpan sendiri gejalanya. Dan datang ke kita itu kondisinya tuh udah banyak komplikasinya. Tadi saya bilangnya semakin panjang diabetesnya semakin banyak juga komplikasinya. Nah, datang ke kita tuh komplikasinya apa? Bisa matanya jadi buram gitu. Kemudian kakinya sering kesemutan. Terus kalau ada lukanya tuh jadi luka yang lama akhirnya bikin kakinya tuh jadi koreng, akhirnya bisa sampai ke busuk gitu kakinya ya, kehitaman kakinya. Kemudian ada gangguan pada libido dan ereksi gitu kalau pada laki-laki, dan perempuan juga sama ya. Nah, itu yang akhirnya datang ke kita tuh dengan kondisi yang demikian gitu. Oke. Jadi memang ada perbedaan nih gejala yang terjadi pada diabetes lansia ataupun diabetes yang memang umumnya terjadi. Betul. Tapi sebelum kita lanjut ada penelpon, kita jawab terlebih dahulu. Halo, pemirsa, dengan siapa, di mana? Oh ya, halo. Aku Hana ya, Jakarta. Oke, silakan Hana, pertanyaannya. Dokter, Kak Dika, aku langsung ke dokter Burhan, boleh? Dokter, selamat pagi ya dok. Aku mau tanya dong dok, kalau seumpamanya tipe 1 untuk diabetes itu kan susah ya dok, karena penyakit autoimun. Gimana perawatannya dokter setelah kita tahu, oh anak ini ada diabetes tipe 1, perawatannya dari makannya, dari apanya, mungkin dokter bisa kasih tips-tips sedikit ya. Kemudian yang kedua dok, apa hubungan resistensi insulin dengan ketoasidosis? Mungkin 2 pertanyaan saya dokter. Terima kasih. Ada pertanyaan lagi dok? Hana ada punya pengalaman dengan keluarga yang punya diabetes tipe 1 terutama? Hana? Oh, saya kebetulan dokter saya di 5,7 HbA1c saya divonis prediabetes. Oh, begitu. Oke, baik. Obesitas. Ya. Baik, kita akan coba jawab. Terima kasih Mbak Hana. Umur saya 57 dokter. Ya, terima kasih Hana. Iya, baik. Kita akan coba jawab tapi setelah jeda ya dok ya. Boleh. Nanti kita akan lanjut lagi. Mbak Hana jangan kemana-mana, tetap di depan layar TV Anda, nanti akan dijawab oleh dokter kita setelah jeda. Karena itu tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih membahas tentang diabetes pada lansia, ancamannya sebanyak apa, sebesar apa, dan bagaimana, apakah bisa kita cegah atau tidak. Oke, kita masih bersama dengan dokter kita hari ini, masih dengan Dr. Burhan Gunawan, General Practitioner dari Rumah Sakit Sumber Waras Jakarta. Sebelum kita lanjut, kita akan jawab dulu nih pertanyaan pemirsa tadi yang sempat terpotong ya. Yang pertama adalah pertanyaannya, apa sih ada atau tidak tips bagi anak yang terkena tipe 1 diabetes? Ini kan istilahnya autoimun ya, dan sudah dari lahir berarti ya. Nah, ada nggak sih tips yang bisa dilakukan oleh orang tua mungkin menjaga makan si anak agar tidak ada perburukan nantinya?
Oke Kak Dika, jadi pada tipe 1 itu penyebab utamanya adalah pankreas. Pankreas adalah organ yang menghasilkan insulin, yang menghasilkan hormon untuk mengatur kadar gula darah. Nah pada tipe 1 itu udah rusak pankreasnya karena proses imun tadi. Nah akhirnya si anak ini harus mendapatkan insulin dari luar, jadi dikasih insulin setiap hari. Dan kita nggak bisa kasih obat minum gitu, obatnya adalah insulin. Nah cara tipsnya adalah kita harus menyesuaikan gimana cara makan anak ini itu sesuai dengan dosis insulin yang kita berikan gitu. Dan yang dibatasi adalah jumlah karbohidrat setiap harinya gitu. Jadi yang punya peran adalah keluarganya nih, orang tuanya tuh harus bisa menghitung jumlah karbohidrat yang boleh dimakan setiap harinya oleh si anak ini, agar insulin yang diberikan itu bisa sesuai dosisnya dengan si makanan yang diberikan. Dan yang saya lihat ya, kalau tipe 1 itu permasalahan utamanya adalah stigma di masyarakat yang memang mungkin menganggapnya oh ini penyakitnya penyakit yang mungkin kadang masih ada yang menganggap ini penyakit kayak mistis gitu ya. Jadi masih ada unsur situnya gitu. Iya. Ya, karena kan dari kecil udah tiba-tiba udah kena diabetes aja gitu. Iya, masih banyak yang berpikir gitu kan. Dan itu yang peran penting dari keluarga dan orang tua untuk gimana caranya bisa untuk mendukung anak ini agar tetap bisa produktif, agar bisa tetap berprestasi di sekolah. Gitu. Baik, jadi memang makannya terus dijaga. Iya. Benar-benar harus dipahami betul nih pola hidup si anak harus dijaga nih. Nah, apakah itu nanti akan disuntikan insulinnya seumur hidup atau sebenarnya akan ada remisi? Seumur hidup Kak Dika. Karena kan tadi insulin kan sudah nggak bisa dihasilkan, jadi dia butuh insulin dari luar. Makanya setiap hari harus dipakai. Tapi sekarang sih udah ada alat yang nyaman ya, jadi namanya itu alat continuous gitu. Jadi dia tinggal pasang di bagian perut atau bagian tangan, nanti itu udah otomatis akan dikeluarkan insulinnya. Gitu. Jadi nggak perlu dia suntik mandiri sih. Betul. Jadi memang ya extra effort ya. Betul sekali. Tapi kalau misalnya dijalani dengan baik, kualitas hidupnya akan tetap bisa baik ya. Baik, kita ke pertanyaan kedua. Apa bedanya tadi insulin dengan ketoasidosis ya? Pertanyaan tadi apa hubungan antara resistensi insulin? Oh iya, resistensi insulin dengan ketoasidosis. Nah aku jelasin resistensi insulin dulu ya. Resistensi itu artinya adalah tahanan ya. Nah insulin kan adalah hormon yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Gimana caranya? Dia mengambil gula darah supaya bisa masuk ke dalam organ. Nah itu tugasnya insulin. Nah ketika ada resistensi, ketika ada barrier ya artinya insulin itu nggak bisa kerja Kak Dika. Gitu. Makanya itu gula darahnya itu bisa meningkat karena insulinnya nggak bisa kerja. Nah tapi padahal organ kita atau sel kita kan tetap butuh energi kan. Tapi dia nggak bisa pakai gula darah. Akhirnya dipakai apa? Yang dipakai adalah lemak sebagai sumber energi. Nah lemak yang dipakai oleh tubuh kita efeknya ada banyak gitu. Salah satu efeknya adalah akan menyebabkan timbul yang namanya keton. Keton itu sifatnya adalah asam. Jadi keton itu adalah bahan samping, ibaratnya adalah bahan sisa dari setelah penggunaan lemak. Nah, ketonnya dikeluarin ke darah, nah darah itu jadi asam. Makanya namanya jadi ketoasidosis. Ketoasidosis adalah keton, asidosis itu artinya asam. Nah, jadi efek dari resistensi insulin yang jangka panjang itu adalah dia bisa jadi ketoasidosis gitu. Jadi darahnya itu jadi asam karena ada badan keton tadi. Nah efeknya darah yang asam itu akan bikin seseorang itu menjadi bisa nggak sadarkan diri, ya bisa jadi pingsan, kemudian nafasnya bisa jadi sesak gitu ya. Itu yang jadi komplikasi yang sering kita temukan pada diabetes tipe 1. Wow, jadi memang itu ya kaitannya semacam itu dan itu impact-nya bisa fatal loh. Betul sekali. Wow, dan ini apalagi kalau ini terjadinya pada usia yang sudah nggak muda lagi gitu ya. Kemungkinan komplikasinya juga begitu besar ya dok? Besar sekali, jadi datang ke kita itu sering sekali dia bukan hanya gejala yang tadi saya sebutkan di awal ya, tapi datang ke kita tuh kondisi udah nggak sadarkan diri gitu, udah pingsan, sesak nafas gitu. Kemudian kita cek ternyata dia mengalami ketoasidosis gitu. Karena gula darahnya terlalu tinggi, ketonnya banyak, darahnya asam. Terlalu tinggi tapi juga nggak bisa digunakan gitu. Betul ya, karena istilahnya si mediatornya ini nggak kerja nih gitu. Nah itu yang membuat akhirnya itu kehilangan kesadaran. Nah apa yang bisa dilakukan, apalagi terutama nih kita bahas hari ini sebenarnya tentang lansia kan, yang bisa dilakukan paling tidak untuk meminimalisir kemungkinan perburukan ataupun komplikasi. Pada lansia ini yang tadi saya sempat singgung di awal ya, ada masalah-masalah yang kita harus perhatikan. Terutama adalah masalah fungsi kognitif yang sudah terganggu biasanya ya.
Kan mereka mungkin dapat obat, tapi mungkin obatnya nggak diminum dengan benar atau lupa begitu. Karena itu kan pengaruh pada gula darahnya akhirnya nggak turun-turun gitu. Kemudian berikutnya polifarmasi yang tadi saya bilang. Polifarmasi kan artinya dia dapat banyak obat gitu. Tapi kadang mungkin obat ini bisa saling bekerja, bisa saling interaksi, saling kerja, akhirnya bikin gula darahnya itu jadi juga bermasalah gitu. Nah ini harus diperhatikan dengan baik gitu dari dokter yang menangani dan harus mendapatkan dampingan dari keluarga. Gimana caranya si keluarga itu bisa memastikan bahwa lansia itu sudah minum obat tuh dengan benar gitu. Sesuai dengan dosisnya, tidak sesuai dengan dosis dan jadwalnya begitu. Nah itu mungkin tips yang penting ya, karena dukungan keluarga, anak itu penting sekali untuk pengobatan si lansia. Support sistemnya tuh penting banget ya, karena lansia secara kognitif juga banyak penurunan nih gitu. Jadinya mungkin bisa aja lupa atau terlihat minum obat. Oke, nanti kita akan lanjut lagi, tapi kita akan baca dulu nih pertanyaan dari pemirsa lewat Instagram. Pertanyaannya dari @Sinta, saya bacakan ya dok ya. Selamat pagi dok, nenek saya sudah didiagnosis diabetes, tapi dia masih suka bandel dok. Soal yang manis-manis nih, misalnya kalau minum teh maunya yang manis. Sudah pernah ganti ke gula khusus diabetes tapi dia nggak suka. Kembali lagi deh pakai gula biasa. Bagaimana solusinya ya? Makasih dok. Nah jadi masih suka manis-manis gitu ya, walaupun memang sudah didiagnosa diabetes. Solusinya ya nggak manis ya. Gimana nih dok? Baik, ini memang kondisi yang kita sering temukan di rumah sakit pun kita sering temuin seperti ini gitu. Bandel sekali sih emang lansia ini ya kan, mereka kan ya mungkin maunya yang enak-enak aja gitu ya. Tapi pertama tadi, dukungan keluarga itu penting. Gimana cara support keluarga untuk bisa memastikan si pasien itu bisa benar gitu cara makannya. Kemudian kedua, kita sebenarnya artinya tidak menghindari sama sekali ya. Kalau memang masih mau makan yang manis itu sebenarnya masih oke. Tapi dengan jumlah yang ditentukan gitu. Jumlahnya harus benar-benar strict, satu hari cuma beli segitu gitu. Sebenarnya masih oke aja, karena kan setiap hari pun ada jumlah gula dan jumlah karbohidrat yang boleh dikonsumsi kan. Ada batas maksimal yang boleh dimakan gitu. Dan ketiga adalah ya tadi mau nggak mau sih itu kalau memang suka makanan manis, suka minuman manis itu harus diganti gulanya, gula pasir yang tadinya itu ganti ke gula yang khusus pasien diabetes gitu. Itu nggak ada tawar menawar sih sebenarnya. Oke, gitu. nggak bisa lagi ya. Kalau itu salah satu alternatif yang paling oke saat ini ya. Kalau memang masih suka manis ya harus pakai gula khusus diabetes itu tadi. Apa yang terjadi nih kalau Mbak Sinta neneknya tetap bandel? Bisa yang komplikasi yang tadi, jadi gula darahnya tuh tinggi banget, akhirnya bikin darahnya jadi asam, jadi bisa nggak sadarkan diri. Gitu. Nah efek nggak cuma itu aja sih, jadi selain jadi asam itu tubuh dia tuh seakan-akan kekurangan cairan adika. Karena kan tadi saya sampai bilang kalau gula terlalu tinggi itu akan bikin darah jadi pekat kan. Nah seakan-akan tubuh dia tuh jadi dehidrasi, kondisinya dehidrasi yang berat. Nah itu yang komplikasi yang kita temukan juga gitu. Datang ke kita tuh seakan-akan kondisinya itu kekurangan cairan. Padahal sebenarnya minum masih biasa, makan masih biasa gitu. Tapi karena tadi ya tingginya si gula darah jadinya hang gitu ya badannya ya. Oke, nah komplikasi apa lagi selain tadi memang jadi si darah pastinya pekat, asam dan segala macam. Bisa timbul nggak sih penyakit-penyakit lain yang akhirnya jadi dua pengobatan nih, dua yang harus diobati nih? Yang tadi saya bilang itu komplikasi akut tadi Kak. Jadi akut artinya kan terjadi itu secara cepat. Betul. Ya. Nah yang bermasalah sekarang yang sering muncul adalah komplikasi yang kroniknya, yang jangka panjangnya. Kronik itu pertama kena ke ginjal. Ya, akhirnya ginjalnya jadi rusak, lama-lama jadi cuci darah. Itu masalah yang sering ditemukan. Kemudian kedua masalah ke jantung. Jadi diabetes jantung itu kayak udah temenan gitu. Jadi kalau kena diabetes itu ada risiko kena ke gagal jantung, serangan jantung. Nah itu masalah yang bisa muncul. Kemudian ketiga adalah bisa kena sampai ke stroke. Jadi bisa ada penyumbatan di pembuluh darah otak atau pembuluh darah jantung, akhirnya ya bisa kena stroke gitu. Kemudian ke kaki biasanya. Kakinya itu persarafan dan aliran darah itu terganggu. Akhirnya apa? Akhirnya jadi kayak baal kakinya, kebas gitu nggak jelas ya. Kemudian kalau ada luka jadi nggak sembuh-sembuh lukanya, bahkan bisa sampai ke berujung ke amputasi gitu. Nah, itu komplikasi yang kita khawatirkan dan kita nggak mau sampai terjadi pada pasien-pasien dengan diabetes. Dan kalau sudah mengalami si kronis ini, berarti sudah nggak ada tawar menawar lagi gitu ya. Berarti pengobatannya sudah harus jalan dua. Bukan berarti si diabetesnya yang ditangani, si kronisnya hilang, nggak kayak si akut tadi gitu ya.
Jadi harus diobatin semuanya gitu. Jadi makanya kadang pasien diabetes itu nggak cuma satu dokter yang ngobatin. Ada dokter ginjalnya, ada dokter sarafnya yang ngobatin, yang bantu untuk membantu si proses pengobatannya. Jadi memang jadi ya itu ya kompleks sekali masalah yang dialami oleh para lansia ini ketika sudah didiagnosa diabetes, karena PR-nya jadi banyak. Terus pola hidupnya juga jadi berbeda banget nih, karena makanannya juga benar-benar harus dijaga, betul-betul harus dijaga. Dan kalau masih bandel nanti ya itu impact-nya bisa kemana-mana, ada komplikasi, dan ini yang paling ditakuti gitu ya. Tingkat mortalitasnya juga lumayan tinggi berarti ya dok ya? Mortalitasnya tinggi karena komplikasi tadi ya. Komplikasi tertinggi sih karena penyakit stroke dan serangan jantung. Itu yang menyumbang kematian terbesarnya dari situ. Jadi serem banget sih. Benar-benar harus jaga, dan ini support system nggak bisa main-main sih. Memang kalau ketika sudah punya lansia dan memang dengan kondisi punya sakit yang kronis, apalagi diabetes, semua harus jadi caregiver ya. Betul, jadi nggak ada tawar-menawar, keluarga harus ikut andil yang besar dalam pengobatan diabetes. Betul, oke. Nanti kita lanjut lagi dok, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehat. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sati, masih membahas tentang ancaman diabetes pada lansia. Dan bagi pemirsa di rumah yang mungkin punya pertanyaan terkait tema kita hari ini, bisa menelpon kami di 0212903264 atau DM ke Instagram kami di @tfamily. Kita lanjut lagi dengan Dr. Burhan Gunawan, General Practitioner dari Rumah Sakit Sumber Waras, Jakarta. Jadi memang karena komplikasinya sangat serius dan mortalitasnya juga tinggi ketika komplikasi itu ada gitu ya. Jadi sebaiknya memang dijaga, jangan sampai ada komplikasi. Betul. Bahkan kalau bisa jangan sampai ada diabetes gitu ya. Berarti pola hidup harus benar-benar jadi sorotan, harus jadi hal yang paling diutamakan. Kalau kita mulai dari sumber karbohidrat atau sumber glukosanya dulu gitu, berarti harus ada yang diganti nggak? Kalau kita ngomongin tentang masalah nutrisi pada diabetes itu ada 3J Kak Dika. J pertama adalah jadwal. J pertama, jadwal itu artinya mereka hanya boleh makan pada 3 kali makan besar dalam satu hari. Jadi pagi, siang, dan malam gitu. Jadi nggak boleh lebih dari 3 nih makannya. Makan besar ya? Makan besarnya. Kalau memang masih lapar, boleh ada selingan. Tapi selingan itu hanya berupa makanan kecil aja, snack atau buah gitu. Kemudian kedua adalah J kedua adalah jenisnya. Yang tadi kita hubungkan ke tadi. Jadi jenisnya adalah karbohidrat yang kalau kita bisa itu yang kompleks. Kompleks tadi contohnya makanannya adalah gandum utuh atau whole grain, oat, kemudian nasi merah, nasi coklat. Nah itu yang kita anjurkan kalau bisa diganti ke situ. Gitu. Kemudian J ketiga adalah jumlahnya. Jadi kalau udah makan nasi yang boleh dimakan itu dibatasi jumlahnya. Ya, kalau untuk normalnya pada lansia nih ya, itu 1 centong nasi aja. 1 centong itu sekitar 5 sendok makan. Gitu. Kalau makan roti, 1 slice roti, 1 potong roti aja. Kalau makan kentang, 1 jenis kentang, 1 buah kentang aja. 1 buah kentang aja. 1 buah udah cukup gitu. Dan kalau udah makan nasi, lauknya jangan karbo lagi gitu. Jadi kalau udah makan nasi jangan lauknya mie. Kalau udah makan nasi jangan lauknya kentang. Nah itu hanya boleh 1 jenis karbohidrat per 1 kali makan. Gimana cara ngatasin kalau masih lapar? Ya dibanyakin lauknya, jadi proteinnya dibanyakin, sayurnya dibanyakin gitu. Karena protein dan sayur sih sebenarnya tidak mengganggu kadar gula darah ya. Yang mengganggu itu adalah si karbonya tadi. Gitu. Nah gimana dengan buah nih? Katanya buah juga banyak yang mengandung gula tinggi gitu. Iya betul. Ada nggak buah-buahan yang perlu dihindari atau kalau bisa jangan banyak-banyak dikonsumsi? Kita menganjurkan buah yang banyak seratnya. Jadi contohnya seperti apel, buah pir, buah pepaya. Dan jumlahnya tetap harus dibatasi juga. Jadi kalau apel itu cuma boleh 1 buah, 1 kali makan. Kalau pepaya itu 1 juring yang kita bilangnya. Gitu. Dan menghindari gula yang memang tinggi gula seperti buah mangga, buah melon, buah kelengkeng, ya, buah leci. Enak-enak tuh semuanya ya dok ya? Nah, itu memang gulanya tinggi dan seratnya cenderung lebih rendah gitu. Jadi tetap harus ada tracknya kalau makanan yang dimakan. Gitu. Jadi tadi 3J tadi gitu ya, tadi jadwalnya, jadwal, jumlah, dan jenis. Jumlah dan jenis. Bahkan tadi kalau langsung ada yang teriak tuh kalau roti cuma boleh selembar, karena masih mudanya dia 5 lembar katanya gitu, luar biasa. Nah ini nih berarti
apa yang terjadi saat kita lansia itu sebenarnya kaca atau refleksi dari saat kita muda. Ya nggak sih? Betul sekali Kak Dika. Apa yang terjadi, istilah rapornya gitu ya. Betul. Jadi mumpung kita masih muda, berarti hal yang 3J tadi sebenarnya udah bisa kita lakukan nggak sih sekarang? Udah boleh banget dilakukan gitu. Karena kan segala sesuatu yang berlebihan kan nggak baik ya. Jadi kalau memang udah mau mulai proses itu, udah mau pola makan seperti itu, udah oke banget gitu. Jadi perbanyak aja makan protein dan lemaknya gitu. Karena kan karbohidrat kan sebenarnya kita butuh, tapi dengan jumlah yang memang harus dibatasi sekali gitu. Jadi kalau mau mencegah tapi pas udah lansia ya sebenarnya rada-rada terlambat. Kalau mau dari muda udah menerapkan makan yang sehat, jadi dilihat dari piring kita juga udah kelihatan sebenarnya potongan-potongannya berapa persen ya, mana karbohidrat, mana proteinnya, mana seratnya gitu ya. Jangan sampai seratnya cuma side dish aja. Betul. Ya kan, kadang-kadang cuma gitu selembar selada sama timun aja gitu tuh ya. Mungkin banyak yang kesindir gitu ya, nggak apa-apa juga. Mulai sekarang dibenahi, coba mulai dari piring kita. Nah setelah itu baru olahraga jangan lupa berarti ya. Olahraga mulai gerak apapun sebenarnya bisa ya dok ya? Olahraga apapun, jadi kita nggak membatasi ya. Tapi kalau bisa ya yang sampai kita tuh mau berharapnya bahwa ketika olahraga itu denyut jantungnya tuh akan meningkat. Heart rate-nya itu ya? Heart rate-nya itu kan kalau normal kita kan di bawah 100 ya kalau bisa dia sampai di atas 150 itu masih oke gitu. Itu mau olahraga seperti itu gitu. Nah olahraga kayak gitu kan dapatnya kan dari lari, dari berenang ya, dari main sepeda gitu. Atau kalau cewek-cewek mungkin suka zumba, senam itu juga oke banget gitu. Nah jadi yang dikejar tuh heart rate-nya memang harus ada peningkatan karena di situ tuh ada pembakaran kalori ya. Betul. Soalnya ada juga nih nggak apa-apa kok heart rate saya tetap ada peningkatan ketika WhatsApp gebetan gitu ya, itu beda cerita ya. Mungkin nih tim kreatif saya biasa kayak gitu ya. Oke dokter, terima kasih banyak sudah berbagi bersama kami di Bincang Sakti. Semoga ini bisa mengedukasi banyak masyarakat, terutama para orang tua, para lansia ataupun mungkin anak cucunya agar bisa lebih menyayangi, lebih memperhatikan para lansianya ya. Jadinya bisa ada support system yang baik. Tetap jaga kesehatan biar bisa terus mengedukasi. Baik pemirsa, sekian Bincang Sehati hari ini. Semoga tips dari dokter kita hari ini bisa berguna untuk Anda dan bisa membuat weekend Anda lebih berkualitas bersama keluarga. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan tayangan-tayangan unggulan dan inspiratif kami di DAI Plus. Anda bisa menggenggam inspirasi dimanapun dan kapanpun. Saya Astia Dika pamit undur diri. Happy weekend.